Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Saudara bersuka cita? Selalu ada kasih karunia buat saudara, buat saya sepanjang tahun ini. Kita bersyukur kita telah melalui tahun 2025 dengan sangat baik oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan kita percaya di tahun yang baru ini, Tuhan yang sama, yang pernah menuntun kita, memberkati kita, yang hidup dalam kita, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita, adalah Tuhan yang sama. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap ada di dalammu, menyertai saudara, memberkati saudara, menopang hidupmu, sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara, dan selalu ada dalam setiap musim kehidupan saudara. Amin. Kita bersyukur buat tahun 2025, jangan pernah lupa tema yang sudah Tuhan berikan kepada gereja ini. Possessing your possession. Tahun lalu adalah tahun di mana Tuhan mau saudara memiliki semua yang seharusnya menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kita sudah sama-sama belajar dari kehidupan bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian, kenapa bangsa Israel tidak bisa memiliki milik pusaka mereka, sehubungan dengan banyak orang Kristen yang tidak bisa memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kita belajar dari mereka. Kenapa? Ingat baik-baik, Alkitab mencatat bahwa apa yang menimpa mereka, menimpa bangsa Israel bukan hanya sebuah catatan sejarah, tapi apa yang menimpa mereka adalah contoh peringatan buat saudara, buat saya yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Itu sebabnya kita belajar dari mereka. Satu generasi tidak bisa masuk tanah perjanjian, tidak bisa memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Yang pertama, karena ketidakpercayaan. Allah berkata kepada bangsa Israel, aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Mereka tidak percaya. Mereka kirim 12 mengintai tanah perjanjian selama 40 hari, 40 malam. Mereka melihat negeri itu baik. Mereka juga melihat tantangannya. Waktu mereka kembali, yang 10 orang lebih suka berbicara tentang tantangannya. Itu sebabnya kabar yang diberitakan kepada bangsa Israel oleh 10 orang pengintai ini adalah kabar busuk. Negeri yang kita intai adalah negeri yang memakan penduduknya. Kotanya berkubu, bentengnya besar, ada orang enak di sana, raksasanya raksasa. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Waktu seluruh bangsa Israel mendengar kabar busuk, mereka lebih percaya kepada kabar busuk yang diberitakan kepada mereka. Mereka menangis, mereka meraung, mereka minta satu pemimpin yang akan membawa mereka kembali ke Mesir. Dan Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, berapa lama lagi bangsa ini tidak mau percaya kepadaku. Semua yang menista aku, yang tidak percaya kepadaku, mereka takkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka tidak bisa masuk karena ketidakpercayaan. Tapi selanjutnya Tuhan berkata, tetapi hambaku Kaleb, lain jiwanya. He has a different spirit. Kenapa Tuhan berkata dia lain jiwanya? Karena waktu Kaleb pulang, ketika 10 orang berbicara tentang kabar busuk, Kaleb, dia berbicara, membawa kabar. Alkitab mencatat, dia membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Terjemahannya, dia membawa kabar seperti apa yang Tuhan katakan kepada dia, yang dia simpan dalam hatinya. I brought back word to him, kepada Musa, as it was in my heart. Jadi dia mendengar perkataan Tuhan, dia percaya dan dia simpan dalam hatinya. Sekalipun dia melihat tantangannya, tapi waktu dia kembali, dia hanya berkata tentang apa yang Tuhan katakan sama dia, yang dia simpan dalam hatinya. Dia tidak berjalan berdasarkan apa yang dia lihat, tapi dia berjalan berdasarkan firman Tuhan yang dia dengar, yang dia simpan dalam hatinya. Dan Tuhan berkata, he has a different spirit. Karena dia percaya kepadaku, berjalan dengan firman yang dia dengar dan dia simpan dalam hatinya, itu sebabnya dia akan kubawa masuk ke tanah perjanjian dan keturunannya akan menduduki tanah itu
selama-lamanya. Jadi jangan sampai ada ketidakpercayaan. Ibrani berkata, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kita yang dianggap ketinggalan sekalipun janji masuk ke dalam tempat perhentiannya masih tetap berlaku. Sebab kita yang beriman, kita yang percaya, kita akan masuk. Jadi jangan sampai ada ketidakpercayaan. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan sampai ada ketidakpercayaan. Yang kedua, ada dua suku dari bangsa Israel yang tidak mau masuk ke tanah perjanjian, sehingga mereka tidak memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka, milik pusaka mereka. Siapakah mereka? Bani Ruben dan Bani Gad. Mereka lebih suka tinggal di Yaeser Gilead, karena mereka melihat tanah itu bagus untuk ternak mereka, karena mereka ada begitu banyak ternak. Mereka tidak mau masuk ke tanah perjanjian, mereka tidak mau menyeberangi sungai Yordan untuk memiliki milik pusaka mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya hati untuk tanah perjanjian. Mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang tidak mau memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka dari apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kenapa? Mereka tidak punya hati untuk itu. Mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Masih amat banyak yang belum kamu miliki. Amin. Kemudian yang ketiga, dalam Yosua pasal 13, saudara menemukan Allah menegur Yosua. Saudara bisa bayangkan, mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Tapi setelah sekian tahun, ternyata masih amat banyak daerah dari negeri itu yang belum mereka duduki. Tuhan menegur Yosua, engkau sudah tua dan lanjut umurmu, tetapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum kamu duduki. Kemudian Tuhan menyebut satu persatu secara garis besar nama-nama negeri yang belum mereka duduki. Masih ingat? Filistin, Gesur, Gebal. Setiap nama yang muncul dalam Alkitab, ada arti yang signifikan yang Tuhan mau beritahukan sama saudara. Kenapa mereka tidak bisa menduduki negeri-negeri yang tertinggal? Yang pertama, Filistin. Apa artinya Filistin? Wallow in the dust, berkubang dalam debu. Merasa diri kotor, merasa diri nggak layak. Oh, saya kotor, saya berdosa, saya nggak layak. Kemudian Gesur, proud beholder. Bangga dengan dirinya sendiri. Oh, saya lebih baik dari dia. Oh, saya lebih benar daripada dia. Kemudian Gebal, to set boundaries. Membatasi Tuhan. Kenapa membatasi Tuhan? Karena tadi memiliki kesadaran akan dosa. Saya kotor, saya tidak layak, saya berdosa. Oh, Tuhan nggak mungkin dengar doa saya. Tuhan nggak mungkin jawab saya. To set bound, membatasi Tuhan karena memiliki kesadaran akan dosa. Jadi ketiga hal ini, Filistin, Gesur, Gebal, saya dosa, saya kotor, saya nggak layak. Oh, saya lebih benar dari dia. Oh, saya lebih baik daripada dia. Oh, Tuhan nggak mungkin jawab doa saya. Saya. Ini merupakan, ketiga hal ini merupakan bentuk daripada kesadaran akan diri sendiri. Fokus kepada diri sendiri. Nah, ada satu hal yang membuat saudara dan saya fokus kepada diri sendiri. Apakah itu? Hukum Taurat. Hukum Taurat membuat saya fokus kepada diri sendiri. Saya. Jadi hukum Taurat merupakan penghalang sehingga saudara tidak bisa memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Jadi jangan hidup di bawah hukum Taurat. Yang keempat, dalam Yosua pasal 18, saudara akan menemukan ternyata ada 7 suku yang belum memiliki milik pusaka mereka. Mereka sudah masuk, tapi ternyata ada 7 suku yang belum memiliki milik pusaka mereka. Nah, kali ini, tadi Allah menegur Yosua. Sekarang Yosua menegur bangsa Israel. Berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Kenapa kamu tidak pergi menduduki tanah yang diberikan oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu? Kenapa kamu bermalas-malasan? Nah, banyak orang Kristen yang tidak memiliki apa yang menjadi milik mereka karena malas. Bilang sama kiri kanan, jangan malas. Jangan malas. Masih amat banyak yang belum saudara miliki. Jangan malas. Selanjutnya saudara akan menemukan Tuhan memberikan instruksi kepada Yosua bagaimana caranya kamu sukses berhasil untuk menduduki tanah perjanjian. Memiliki apa yang menjadi milik pusakamu. Instruksi yang pertama, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu instruksi yang pertama, kuatkan, teguhkan hatimu. Ini berbicara tentang iman.
apapun situasinya, tetap percaya dan miliki pandangan yang baik tentang Allah. Apa itu iman? Miliki pandangan yang baik tentang Allah. Sama seperti Kaleb. Waktu dia melihat tanah perjanjian, sekalipun dia melihat tantangannya, kotanya berkubu, bentengnya besar, ada orang enak di sana, sekalipun dia melihat yang tidak baik. Tapi ini namanya iman. Dia tetap memiliki pandangan yang baik tentang Allah. Jika Allah berkenan, maka dia akan membawa saya masuk ke negeri itu. Miliki pandangan yang baik tentang janji-janji Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi teguhkanlah, kuatkanlah hatimu. Ini berbicara tentang iman. Jadi apapun situasinya, miliki pandangan yang baik tentang Allah. Allah tidak pernah berdusta. Kemudian instruksi selanjutnya, bagaimana caranya mereka memiliki hati yang teguh, hati yang kuat. Instruksi selanjutnya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Dengan demikian, engkau akan berhasil dan perjalananmu akan beruntung. Amin. Sama seperti Mazmur berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya tidak pernah, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kunci untuk memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, yang pertama, kuatkan, teguhkan hatimu. Miliki iman. Bagaimana iman bisa timbul? Jangan lupa. Instruksi selanjutnya, jangan lupa. Oke, setiap hari luangkan waktumu, duduk, dengar, baca firman Kristus, renungkan firman Kristus, simpan dalam hatimu, percaya, iman akan timbul, kemudian perkatakan. Karena iman berbicara, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka apa yang tersedia buat saudara dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, akan datang menjadi bagianmu. Yang percaya boleh bilang amin. Ada begitu banyak yang Tuhan mau berikan. Kita sudah sama-sama belajar. Tuhan, saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang senantiasa mau memberi. Supply. Nah, untuk bisa menerima apa yang Tuhan berikan, dibutuhkan tangan yang terbuka. Sekalipun Tuhan memberi, kalau tanganmu tertutup, kamu nggak bisa terima. Tangan yang tertutup berbicara tentang ketidakpercayaan. Tapi tangan yang terbuka berbicara tentang iman. Iman adalah tangan yang terbuka, yang siap untuk menerima apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Jadi jangan sampai ada ketidakpercayaan. Amin. Tahun 2025 sudah berlalu, bukan berarti Team of the Year 2025 selesai. Tidak. Masih amat banyak yang belum kamu miliki. Yang pertama, jangan ada ketidakpercayaan. Yang kedua, miliki hati. Amin. Jangan sudah puas dengan keadaanmu. No, masih amat banyak yang Tuhan mau berikan sama saudara, sama saya. Amin. Yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Jangan hidup di bawah hukum Taurat. Dan yang keempat, jangan malas. Terus tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Baca, renungkan, simpan dalam hatimu, perkatakan. Maka semua yang menjadi milikmu akan datang menjadi bagianmu. Amin. Kita sudah sama-sama merayakan Natal kemarin, tahun 2025. Saya percaya setiap kali kita merayakan Natal, melalui perayaan Natal, sesungguhnya Tuhan mau membawa kamu, mempersiapkan kamu untuk masuk ke tahun berikutnya. Apa tema Natal kemarin? This King is the answer. Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu adalah jawaban. Untuk semua kekacauan yang pernah terjadi di mana? Di Taman Eden. Siapa yang buat kacau di sana? Adam dan Hawa. Saudara bisa bayangkan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Alkitab mencatat Tuhan Allah berjalan-jalan di Taman Eden pada waktu hari sejuk. Saya percaya Adam dan Hawa sering berjalan-jalan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Kenapa? Karena waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah menyebut umur manusia sekian. Artinya Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Allah merancangkan manusia untuk hidup kekal. Hidup selama-lamanya. Tetapi tahukah saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, melanggar kekudusan Allah, Allah kasih kehendak bebas. Tapi manusia memilih
untuk melanggar kekudusan Allah, makan buah dari pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, di mana Allah berkata, pada saat kamu makan, kamu mati. Mati secara roh awalnya. Setelah itu, kematian datang. Manusia menjadi lemah, sakit, dan pada akhirnya manusia mati secara fisik. Nah, dalam keadaan manusia berdosa, manusia diusir dari Taman Eden, terpisah dari Allah. Hidup dalam dunia tanpa Allah. Kemudian Allah menempatkan di timur Taman Eden beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Pedang yang bernyala-nyala berbicara tentang penghukuman Allah karena manusia melanggar kekudusan Allah. Inilah manusia dalam dunia ini. Hidup tanpa Allah, hidup dalam kegelapan, lemah, sakit, dan pada akhirnya manusia mati secara fisik. Tapi Allah saudara, Allah saya, bukan hanya Allah yang kudus. Dia adalah kasih. Karena begitu besar kasihnya kepada saudara, kepada saya. Dia berikan anaknya yang tunggal. Anaknya datang ke dalam dunia ini supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Dia selesaikan semua kekacauan yang pernah terjadi di Taman Eden. Dia menjadi korban yang memuaskan kekudusan Allah. Amin. Sehingga hari ini tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Yang kedua, dia adalah pohon kehidupan. Dia datang ke tempat di mana manusia berdosa berada. Untuk apa? Memberi makan buah dari pohon kehidupan. Saudara dan saya yang makan buah dari pohon kehidupan. Ingat baik-baik, saudara sudah memiliki kembali hidup yang kekal. Jadi hari ini saya punya kabar baik buat saudara, buat saya yang percaya sama Yesus. Saudara dan saya sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan hari ini kamu memiliki kembali hidup yang kekal. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Tidak ada kematian. Kamu hidup dalam hidup kebangkitan Tuhan. Kenapa? Karena kematian sudah ada di belakang. Amin. Dia datang ke dalam dunia ini, dia mati gantikan posisimu, dia mati gantikan posisi saya. Dia mati sebagai saudara, sebagai saya di atas kayu salib. Jadi kematian Yesus, itulah kematian saudara. Itulah kematian saya. Waktu Yesus bangkit, dia juga bangkit sebagai saudara, sebagai saya. Jadi sekarang saudara hidup dalam hidup kebangkitan. Di mana kematian ada di belakang. Itu sebabnya Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Dan semua orang yang percaya kepadaku, yang masih hidup, dia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kamu akan hal ini? Yes, kenapa? Karena waktu saudara percaya sama Yesus, saudara hidup dalam hidup kebangkitan. Di mana kematian ada di belakang. Kamu tidak akan pernah mati lagi selama-lamanya. Enggak semua bilang amin. Percaya kamu akan hal ini? Amin. Mungkin saudara berkata, bukankah satu hari tubuh kita terjatuh, jantung kita berhenti berdetak? Betul, satu hari tubuhmu terjatuh, jantungmu berhenti berdetak. Tapi itulah saatnya kamu mengalami hidup yang lebih hidup lagi. Kamu bertemu muka dengan Yesus. Kamu tidak akan pernah mati. Kamu pindah alamat. Kamu pindah alamat. Kamu cuma pindah alamat. Kamu dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Amin. Nah, sebelum masuk tahun yang baru kemarin, malam tahun baru, saya sudah memberikan semangat sama saudara. Untuk masuk tahun 2026. Masuk tahun 2026, jangan menjadi orang yang pesimis. Kenapa? Karena kita tahu, ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Bagaimana caranya kasih karunia yang diperuntukkan bagimu ini datang melimpahi kamu? Kamu butuh kasih karunia Tuhan sepanjang tahun ini. Dan satu hal yang harus saudara tahu, ada kasih karunia Tuhan yang dipersiapkan, diperuntukkan bagimu. Bagaimana caranya kasih karunia yang dipersiapkan, yang diperuntukkan bagimu datang melimpahi kamu? Bagaimana caranya? Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Enggak ada cara lain. Duduk diam. Lihat Yesus lebih lagi. Di mana? Dalam Injil. Nah, kalau saudara tahu ada kasih karunia yang diperuntukkan bagimu dan kasih karunia yang datang melimpahi kamu melalui pengenalan akan Allah, Alkitab berkata, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Kalau kamu sakit, kamu punya pengharapan. Pengharapanmu adalah kesembuhan. Amin. Kalau kamu hidup dalam dunia yang gelap, yang semakin sulit,
Pengharapanmu adalah pintu yang terbuka, open doors, berkat Tuhan berlimpah dalam hidupmu. Amin. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya, pengharapanmu dari masalah yang kamu hadapi, pengharapan dari pergumulan yang kamu hadapi, pengharapan dari tantangan yang kamu hadapi. Letakkan pengharapanmu seluruhnya atas apa? Atas kasih karunia. Amin. Yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Di mana Yesus dinyatakan? Dalam Injil. Betapa kamu diberkati setiap minggu kamu datang, kamu dengar Injil. Yesus dinyatakan. Waktu Yesus menyatakan, letakkan pengharapanmu seluruhnya. Waktu kamu meletakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia, maka kasih karunia akan menjawab, memenuhi semua kebutuhanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Kalau kasih karunia menjawab semua kebutuhanmu, saya percaya tahun ini, tahun 2026 akan menjadi tahun. Di Gunung Sinai, bangsa Israel menolak untuk berpegang kepada perjanjian Allah, yaitu perjanjian kasih karunia. Mereka menolak untuk hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel untuk membawa mereka kepada akhir dari kekuatan mereka, supaya mereka menyadari bahwa mereka butuh kasih karunia Tuhan. Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mereka hidup di bawah penghukuman, karena setiap dosa diperhitungkan Allah sampai keturunan yang ketiga dan keempat. 1.500 tahun mereka hidup di bawah hukum Taurat. Ketika mereka gagal melakukan hukum Taurat, penghukuman demi penghukuman datang dalam kehidupan mereka. Ada ratap tangis, air mata, perkabungan, duka cita, karena upah dosa adalah maut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai seorang pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan dari kepenuhannya, kepenuhan kasih karunia, mereka menerima kasih karunia demi kasih karunia. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di atas kayu salib, Yesus menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, di mana setiap orang berdosa harus mati, terpisah dari Allah tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Oleh salib, dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya yang memisahkan kita dari Allah, untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya. Kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Allah menjadi Allah dan Bapa mereka, dan mereka menjadi umatnya dan anaknya. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. 2026, The Year of New Beginnings. 2026, the year of new beginnings. Tahun di mana saudara akan melihat dan mengalami suatu awal yang baru dalam seluruh area kehidupanmu. Amin. Kesehatanmu baru, hubungan antara anggota keluarga baru, amin. Karir yang baru, semuanya, seluruh area kehidupanmu akan baru. Ingat baik-baik, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan segala sesuatunya baru.
Dalam kitab Wahyu, Yesus berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu. Apa arti segala sesuatu? Semua. Semua baru. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan bukan satu kebetulan, Bethesda Church memasuki usia yang ke-8. Amin. Dalam tradisi orang Yahudi, angka 8 melambangkan new beginning. Satu awal yang baru. Jadi ini tema yang Tuhan berikan untuk gereja ini, untuk jemaat Tuhan, Bethesda Church. 2026, the year of new beginnings. Kamu akan melihat, kamu akan mengalami satu awal yang baru dalam seluruh area kehidupanmu. Yesus datang untuk menjadikan segala sesuatunya baru. Amin. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Seperti firman Tuhan berkata, barang siapa ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, apa yang dimaksud dengan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang? Apa yang dimaksud dengan yang lama? Apa yang dimaksud dengan yang baru? Saudara harus mengerti prinsipnya terlebih dahulu sebelum kita melangkah jauh lagi. Karena banyak orang Kristen, mereka tahu ayat ini. Siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi karena mereka tidak mengerti prinsipnya, mereka tetap tidak melihat dan tidak pernah mengalami sesuatu yang baru. Hidupnya sama. Itu sebabnya saudara harus mengerti prinsipnya terlebih dahulu. Hari ini kita belajar tentang prinsipnya sebelum kita melangkah lebih jauh. Sebelum saudara bisa melihat betul-betul mengalami satu awal yang baru dalam seluruh area kehidupanmu. Amin. Untuk bisa mengerti, saya akan ajak saudara untuk melihat kitab Wahyu. Dan sebelum kita lihat kitab Wahyu, saya mau saudara mengerti tentang kitab Wahyu. Kalau saudara baca kitab Wahyu, 3 ayat yang pertama adalah kunci saudara bisa mengerti seluruh isi kitab Wahyu. Saudara siap diberkati? Amin. Wahyu pasal 1 ayat yang 1 sampai dengan yang kedua. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi kalau saudara baca Alkitab, ayat-ayat yang pertama adalah kunci saudara bisa mengerti seluruh isi kitab itu. Wahyu pasal 1 ayat pertama berkata begini, inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu berbicara tentang siapa? Yesus Kristus. Bukan berbicara tentang lembu merah, bukan berbicara tentang chip komputer yang ditanam di tangan di dahi. Bukan. Seluruh isi kitab Wahyu berbicara tentang Yesus Kristus. Wahyu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, terjemahannya adalah apokalipsis. Apokalipsis yang artinya uncovering, unveiling. To remove a cover, to remove a veil. Untuk apa? To open view what was hidden before. Membuka penutup, menyingkapkan tirai. Untuk membuka pandangan yang sebelumnya tersembunyi. Tentang siapa? Tentang Yesus. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagialah ia yang membaca, mendengar, dan menuruti apa yang tertulis dalam kitab Wahyu. Jadi kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara akan berbahagia. Enggak semuanya bilang amin. Banyak orang Kristen yang menganggap kitab Wahyu adalah kitab yang menakutkan. Betul? Nah, kalau mereka menganggap kitab Wahyu adalah kitab yang menakutkan, artinya mereka salah mengartikan waktu mereka membaca kitab Wahyu. Salah. Karena Alkitab berkata, waktu mereka membaca, mendengar, dan menuruti apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, mereka akan berbahagia. Jadi kalau mereka berpikir kitab Wahyu adalah kitab yang menakutkan, artinya mereka salah
Waktu mereka membaca kitab Wahyu, mereka salah mengartikan ayat-ayat dalam kitab Wahyu. Kenapa? Karena kitab Wahyu berisi simbol, berisi lambang-lambang. Itu sebabnya saudara tidak bisa mengartikan simbol-simbol lambang-lambang dalam kitab Wahyu menurut pengertianmu sendiri. Nggak bisa. Paling aman, saya selalu katakan sama saudara, biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Artinya apa? Untuk bisa mengartikan simbol-simbol lambang-lambang dalam kitab Wahyu, paling aman, kamu cari referensi dari ayat yang lain yang mendukung, yang menerjemahkan lambang-lambang simbol-simbol dalam kitab Wahyu. Sebagai contoh, emas melambangkan apa? Kebenaran. Perak berbicara tentang apa? Penebusan. Tembaga berbicara tentang penghukuman. Ada ular di sana. Ular selalu berbicara tentang hal yang tidak baik. Dan dalam mengartikan simbol-simbol lambang-lambang, Alkitab cukup konsisten dari depan sampai belakang. Jadi saudara tidak bisa mengartikan simbol-simbol lambang-lambang dalam kitab Wahyu menurut pengertianmu sendiri. Atau menurut tradisi tertentu. Nggak bisa. Saudara akan menemukan naga di sana. Ular naga juga berbicara tentang sesuatu yang nggak baik. Tapi kalau saudara mengartikan naga dalam kitab Wahyu menurut tradisi tertentu, tradisi orang Cina misalnya, menurut tradisi orang Cina, naga itu merupakan sesuatu yang baik. Betul, kemakmuran, kemegahan, kebesaran. Nah kalau saudara mengartikan naga dalam kitab Wahyu menurut tradisi orang Cina, saudara salah. Karena dalam kitab Wahyu, naga, ular itu berbicara tentang sesuatu yang tidak baik. Itu sebabnya saudara tidak bisa mengartikan simbol-simbol lambang-lambang dalam kitab Wahyu menurut pengertianmu sendiri. Nggak bisa. Tidak bisa diartikan menurut tradisi orang Cina, tradisi orang India, apalagi tradisi zaman modern, chip komputer yang ditanam di tangan, di dahi. Nggak bisa. Paling aman adalah biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Cari referensi ayat yang lain untuk menerjemahkan simbol-simbol lambang-lambang dalam kitab Wahyu. Jadi ingat baik-baik. Yang pertama, kitab Wahyu berisi simbol-simbol lambang-lambang. Dan kitab Wahyu seluruhnya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Amin. Semuanya berbicara tentang Yesus. Jadi apa artinya? Barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah untuk bisa mengerti yang lama, yang baru, saya akan ajak saudara untuk melihat kitab Wahyu. Saudara harus mengerti prinsip dasarnya terlebih dahulu. Baru saudara akan melihat, mengalami sesuatu yang baru dalam seluruh area hidupmu. Saudara siap diberkati? Wahyu pasal 21 ayat 1-2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Di sini diceritakan Yohanes mendapat penglihatan. Apa yang Yohanes lihat? Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, bumi yang pertama, langit yang lama, yang sebelumnya bumi yang lama telah berlalu. Dia melihat langit yang baru, bumi yang baru. Apa yang dia lihat? Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, Yerusalem surgawi, dari Allah. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Yohanes melihat langit yang baru, bumi yang baru, yaitu kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari surga, Yerusalem surgawi, dari Allah. Dia melihat Yerusalem baru. Sebab langit yang pertama, bumi yang pertama, yang sebelumnya yang lama, kalau langit yang baru, bumi yang baru disebut Yerusalem baru, maka langit yang sebelumnya, bumi yang sebelumnya, langit yang lama disebut Yerusalem lama. Telah berlalu. Jadi dengan kata lain, Yohanes melihat yang lama, Yerusalem lama sudah berlalu. Yang baru, Yerusalem baru sudah datang. Sekarang pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan Yerusalem lama dan apa yang dimaksud dengan Yerusalem baru? Galatia pasal 4 ayat 24, 26. Biar Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah
Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Dalam hidupnya Abraham ada dua wanita. Yang pertama, Hagar, hambanya. Yang kedua, Sarah, istrinya yang sah. Kedua wanita ini adalah kiasan mengenai dua ketentuan Allah. Berbicara tentang dua buah perjanjian. Yang pertama, perjanjian lama. Yang kedua, perjanjian baru. Hagar adalah perjanjian lama, betul? Yang Sarah adalah perjanjian baru. Kenapa saya katakan Hagar adalah perjanjian lama? Karena Alkitab berkata Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ingat baik-baik, di Gunung Sinai Allah memberikan 10 hukum Taurat. Di situ Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, perjanjian lama. Dan ia, Hagar, sama dengan Yerusalem yang sekarang. Yerusalem yang sekarang di sini berbicara Yerusalem lama apa Yerusalem baru? Baru lama? Lama baru? Kenapa Yerusalem yang sekarang adalah Yerusalem yang lama? Karena kalau saudara baca ayat 26, tetapi Yerusalem surgawi, ingat baik-baik, Yerusalem surgawi, Yerusalem yang turun dari surga, dari Allah, yaitu Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah perempuan merdeka dan ialah ibu kita. Siapakah dia? Sarah. Jadi perhatikan baik-baik, jadi Hagar adalah perjanjian lama. Dia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Apa artinya Yerusalem sekarang? Yerusalem lama. Karena ia hidup dalam perhambaan. Hidup di bawah hukum Taurat. Jadi, perhatikan baik-baik. Hagar berbicara perjanjian lama, Yerusalem lama, dan hidup di bawah hukum Taurat. Hidup dalam perhambaan. Sedangkan Yerusalem baru adalah perempuan yang merdeka. Siapa dia? Sarah. Jadi Sarah adalah perjanjian baru. Yerusalem baru. Ini berbicara tentang hidup di bawah kasih karunia sebagai orang merdeka. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi Hagar adalah perjanjian lama, Yerusalem lama, hidup dalam perhambaan. Artinya hidup di bawah hukum Taurat. Sedangkan Sarah adalah perjanjian baru, Yerusalem surgawi, Yerusalem yang turun dari surga, Yerusalem baru. Ini berbicara tentang hidup di bawah kasih karunia sebagai orang merdeka. Siapakah ibu saudara? Sarah. Tetapi Yerusalem surgawi ialah perempuan merdeka dan dialah ibu kita. Jadi saya punya kabar baik buat saudara. Saudara bukan anak-anak dari perempuan hamba yang hidup di bawah hukum Taurat, tapi saudara adalah anak perempuan merdeka yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi perhatikan baik-baik. Kita sudah tahu sekarang apa yang dimaksud dengan yang lama, dan kita tahu apa yang dimaksud dengan yang baru. Kembali lagi kepada Wahyu pasal 21. Yohanes mendapat penglihatan. Apa yang dia lihat? Aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Apa itu? Yerusalem baru. Perjanjian baru. Hidup di bawah kasih karunia. Sebab langit yang lama, bumi yang lama, Yerusalem lama, perjanjian lama, hidup di bawah hukum Taurat sudah berlalu. Jadi dengan kata lain, Yohanes mendapat penglihatan suatu awal yang baru di mana dia melihat ada saatnya orang-orang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat tetapi hidup di bawah kasih karunia, dan Tuhan mau saudara mengambil bagian di dalamnya. Hidup di bawah kasih karunia. Jadi jangan pernah mengartikan ayat-ayat dalam kitab Wahyu secara literatur. Oh, langit yang sekarang, bumi yang sekarang akan hancur. Nanti turun langit yang baru, bumi yang baru dari surga.
Banyak orang Kristen yang mengartikan ayat ini secara literatur sehingga mereka menganggap bahwa ini belum pernah terjadi. No, ini sudah terjadi. Enggak semuanya bilang amin. Siapa yang percaya ini belum terjadi? Nggak ada yang mau ngaku. Siapa yang percaya ini sudah terjadi? Siapa yang tidak tahu sama sekali? Saya akan buktikan sama saudara, ini sudah terjadi. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka." Jadi setelah Yohanes mendapat penglihatan langit yang baru, bumi yang baru, karena langit yang lama, bumi yang lama sudah berlalu. Setelah itu, dari tengah-tengah takhta itu, ada suara nyaring berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah kamu. Dan Allah akan diam bersama-sama dengan kamu." Apakah ini sudah terjadi? Kemah Allah di tengah-tengah saudara? Di mana? Coba lihat dirimu sendiri. Lihat sekelilingmu. Itu kemahnya Allah. Allah tinggal dalam kamu. Amin. Allah tinggal di dalam saudara. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baitnya Roh Kudus yang tinggal dalam kamu, Roh Kudus yang kamu terima dari Allah?" Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya firman kebenaran, Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi ini sudah terjadi? Sudah terjadi. Selanjutnya dikatakan, perhatikan baik-baik, mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru. Amin. Kenapa? Karena tadi saudara katakan, ibu saudara siapa? Sarah. Tetapi Yerusalem surgawi, ialah perempuan merdeka, ialah ibu kita. Sarah berbicara tentang perjanjian baru. Waktu Allah buat perjanjian baru dengan bangsa Israel, Allah berkata begini, "Aku akan buat satu perjanjian yang baru. Bukan perjanjian seperti yang aku buat dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka melanggar perjanjian yang lama. Aku buat perjanjian yang baru." Dan Allah berkata-kata tentang perjanjian yang baru. "Aku akan menaruh hukumku dalam akal budimu. Dan aku akan menuliskannya dalam hatimu. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umat." Sudah digenapi. Sudah digenapi. Nah, apalagi yang terjadi sama orang-orang yang hidup dalam Yerusalem baru? Apa yang kamu alami sebagai orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia? Ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan ia akan menghapus segala air mata dari matamu. Dia akan menghapus segala air mata dari matamu. Perhatikan baik-baik. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak lagi ada kematian. Kita sudah melihat kemarin. Waktu kita merayakan Natal. Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Supaya saudara dan saya kembali memiliki hidup yang kekal. Kamu tidak akan pernah mati. Tidak lagi ada kematian. Maut tidak ada lagi. Dan tidak akan ada lagi perkabungan. Karena maut tidak ada lagi, maka tidak lagi ada perkabungan. Amin. Tidak lagi ada ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Yang percaya boleh bilang amin. Semua yang lama sudah berlalu. Yesus berkata, seperti yang tadi saya katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku," amin. "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan kamu yang percaya kepadaku, yang masih hidup, dia akan hidup selama-lamanya." Kamu hidup dalam hidup kebangkitan Tuhan, di mana kematian ada di belakang. Hidupmu, hidup saya, bukan sedang menantikan kematian. Amin. Hidupmu, hidup saya sedang menantikan kedatangan dia yang kedua kali. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik.
Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tuhan akan menjadikan semuanya baru dalam seluruh area kehidupanmu. Amin. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya akan terjadi. Sudah terjadi. Semuanya sudah terjadi. Langit yang lama, bumi yang lama, Yerusalem lama, hidup di bawah hukum Taurat sudah berlalu. Sekarang langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem surgawi yang turun dari Allah sudah datang. Hidup di bawah kasih karunia. Jadi Yohanes melihat ada satu awal yang baru di mana orang-orang dia melihat ke masa depan. Ada orang-orang yang hidupnya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadikan segala sesuatunya baru. Yang percaya boleh bilang amin. Dan Tuhan mau saudara dan saya mengambil bagian di dalamnya. Hidup di bawah kasih karunia. Dan hanya oleh kasih karunia-Nya. Selanjutnya dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apa maksudnya? Ini yang kamu alami dalam Yerusalem baru. Ini yang kamu alami ketika kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Tuhan berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apa yang dimaksud? Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apa maksudnya? Pasal 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dalam hal apa? Firman Tuhan Allah. Perhatikan baik-baik. Yesus adalah firman yang awal dan Yesus adalah firman yang akhir. Perkataan dokter, vonis dokter, bukan perkataan akhir dalam hidupmu. Dokter boleh vonis apapun, tapi buat orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, buat orang-orang yang ada dalam Yerusalem baru, perkataan dokter bukan akhir. Saudara tahu apa yang menjadi akhir dalam hidupmu? Perkataan dokter bukan akhir dalam hidupmu. Pada akhirnya, firman Tuhan yang akan digenapi dalam hidupmu. Itu yang terakhir yang digenapi dalam hidupmu. Bukan perkataan dokter, tapi firman Tuhan pada akhirnya yang digenapi dalam hidupmu. Itu sebabnya selalu berjalan hidup di atas dasar firman Tuhan. Sama seperti Kaleb. Dia dengar firman Tuhan, dia simpan dalam hatinya, aku akan membawa kamu masuk ke negeri yang baik. Aku yang membawa kamu masuk. Sekalipun dia lihat ada tantangan, ada pergumulan, kotanya berkubu, bentengnya besar, ada orang enak, tapi dia tidak berjalan berdasarkan apa yang dia lihat. Amin. Itu bukan akhir, tapi firman Tuhan pada akhirnya digenapi dalam hidup mereka. Kaleb. Tuhan membawa dia masuk. Keturunannya menduduki negeri itu selama-lamanya. Pakar ekonomi. Apapun mereka boleh katakan, 2026, resesi, 2026, lebih buruk. Apapun mereka boleh katakan. Perkataan pakar ekonomi bukan akhir dalam hidupmu. Mereka boleh katakan apapun. Tapi pada akhirnya, firman Tuhan yang digenapi dalam hidupmu. Amin. Dia akan mencukupkan semua kebutuhanmu berdasar kekayaan, kemuliaan yang dia miliki. Amin. Kamu tidak pernah kekurangan apapun. Karena dia gembalamu yang baik. Yang membaringkan kamu di padang yang berumput hijau. Membimbing kamu ke air yang tenang. Menyegarkan jiwamu. Amin. Sekalipun kamu berjalan dalam lembah kekelaman, kamu tidak pernah takut bahaya. Sebab dia menyertai kamu, gadamu, tongkatmu. Yang menghibur aku. Amin. Dan pada akhirnya, kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi orang boleh ngomong apapun, tapi buat saudara, buat saya yang hidup di bawah kasih karunia, di bawah Yerusalem baru,
pada akhirnya firman Tuhan yang digenapi dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat berikutnya, Wahyu pasal 21, ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Apa artinya? Barang siapa menang, ia akan melihat dan mengalami segala sesuatunya baru. Amin. Karena kalau saudara baca dari awal, aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu. Kemudian dari tengah-tengah tahta itu berkata, "Lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah kamu, dan ia diam dalam kamu. Aku akan menjadi Allahmu, aku menjadi umatmu. Apalagi selanjutnya, aku akan menghapus segala air mata dari matamu. Mau tidak ada lagi perkabungan, dan lain sebagainya. Dan lihatlah, tuliskanlah perkataan ini tepat dan benar." Amin. Dan semuanya telah terjadi. Barang siapa menang. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Kamu akan melihat dan mengalami satu awal yang baru. Amin. Apa yang dimaksud dengan barang siapa menang di sini? Apa kategori orang yang dikatakan menang di sini? Kalau saudara perhatikan baik-baik, setiap kali Yesus berkata kepada jemaat-jemaat Smyrna, Efesus, Laodikia, setiap akhir dari perkataan Tuhan kepada setiap jemaat, Tuhan selalu berkata, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Apa kategori orang yang dimaksud dengan orang menang di sini? 1 Yohanes pasal 5, ayat 4 sampai dengan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang akan mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Imanmu, bukan perbuatanmu, imanmu. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, imanmu. Perhatikan baik-baik, siapakah yang mengalahkan dunia? Siapakah yang menang? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau saudara percaya Yesus adalah anak Allah, kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan, kamu menang. Dan kamu memperoleh semuanya ini. Yesus menjadikan segala sesuatu dalam hidupmu baru. Baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Yang lama, Yerusalem lama, hidup di bawah hukum Taurat sudah berlalu. Yang baru, Yerusalem baru, hidup di bawah kasih karunia sudah datang. Tuhan mau saudara mengambil bagian di dalamnya. Hidup di bawah kasih karunia. Kamu akan melihat satu awal yang baru dalam seluruh area kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Kamu nggak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kamu hidup di bawah kasih karunia. Di bawah hukum Taurat, perhatikan baik-baik, di bawah hukum Taurat, Allah yang kudus berkata kepada manusia berdosa, kamu jangan mendekat. Tapi di bawah kasih karunia, saudara dan saya sekarang begitu dekat. Kenapa? Sekarang Allah ada di dalammu. Allah dalam saya. Lihatlah, kemah Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Amin. Dan ia tinggal dalam kamu. Kenapa? Yesus datang ke dalam dunia ini menjadikan segala sesuatunya baru. Dia curahkan darahnya menguduskan kamu satu kali untuk selamanya. Sehingga hari ini Allah yang kudus bisa tinggal, berdiam, menyertai kamu sampai selama-lamanya. Segala sesuatunya baru. Di bawah hukum Taurat, Allah berkata, jangan. Allah adalah Allah yang menuntut. Kalau kamu sakit, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Aku baru sembuhin kamu. Di bawah hukum Taurat Allah berkata, jangan. Kalau kamu dalam bahaya, Allah berkata, jangan. Aku baru memproteksi kamu. Di bawah hukum Taurat Allah berkata, jangan. Ketika kamu kekurangan, jangan begini, jangan begitu. Baru aku akan menurunkan hujan berkat kepadamu. Allah adalah Allah yang menuntut. Tapi di bawah kasih karunia, sesuatu yang baru terjadi. Allah tidak lagi Allah yang menuntut, tapi Allah berkata, aku akan. Allah adalah Allah yang mensuplai, menyediakan. Kenapa? Karena Yesus datang ke dalam dunia ini menjadikan segala sesuatunya baru. Dia gantikan posisimu,
Dia genapi seluruh tuntutan hukum Taurat di atas kayu salib. Amin. Termasuk dia tanggung semua kutuk yang seharusnya menjadi bagianmu. Tuntutan yang seharusnya kamu harus benar terlebih dahulu, baru aku memberkati kamu. Tuntutan yang seharusnya kamu harus benar terlebih dahulu, baru aku menyembuhkan kamu. Tapi semua tuntutannya sudah digenapi Yesus di atas kayu salib. Kekudusan Allah sudah dipuaskan. Sehingga hari ini Allah berkata, aku akan. Kamu sakit, aku sembuhin kamu. Amin. Kamu ada dalam bahaya, aku proteksi kamu. Amin. Kamu kekurangan, aku memberkati kamu. Kenapa? Sekarang berkat bukan lagi diukur berdasarkan ketaatanmu. Tapi berkat diukur berdasarkan ketaatan seseorang yang sudah mati gantikan posisimu menjadikan kamu orang yang benar. Sehingga hari ini Allah berkata, aku akan. Di mana ada kebutuhan? Ingat baik-baik orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Di mana ada kebutuhan? Di situ Tuhan memenuhi semua kebutuhan. Amin. Di bawah hukum Taurat, perhatikan baik-baik, Allah tidaklah sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Never. Sekali lagi saya ulangi. Di bawah hukum Taurat, Allah tidaklah sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Bahkan membalaskan kesalahannya kepada keturunan ketiga, keempat. Itu sebabnya tadi dikatakan, ada air mata. Mereka menangis. Nggak cukup sampai di saya. Keturunan ketiga, keempat dibalaskan. Ada perkabungan. Upah dosa adalah maut, ada kematian. Sampai keturunan ketiga, keempat. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia jadikan segala sesuatunya baru. Dia gantikan posisimu menjadi korban pengganti. Semua dosamu, semua dosa ditanggungkan di tubuh anaknya. Dalam murka yang meluap, Allah menghukum semua dosamu. Kekudusan Allah dipuaskan. Sehingga hari ini Allah berkata, aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu. Yang percaya boleh bilang amin. Tidak lagi ada ratap tangis. Tidak lagi ada maut. Tidak lagi ada penghukuman. Kamu hari ini hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau saudara mau melihat mengalami satu awal yang baru. Jangan hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Allah akan menjadi Allahmu. Dia tinggal dalam kamu. Dan Allah akan menghapus segala perkabungan, segala air mata. Amin. Dan kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Dia. Yang percaya boleh bilang amin. Kamu akan melihat semua awal yang baru dalam kehidupanmu. Hari ini kita hanya belajar prinsipnya. Sebelum kita masuk ke yang lebih jauh lagi. Karena kalau saudara ngerti prinsipnya, kamu tidak akan pernah mengerti selanjutnya. Saya akan khotbah 3 bulan penuh. Semoga kamu gak bosan. Oke, saya mau jemaat Bethesda akan melihat, mengalami satu awal yang baru. Lihatlah, aku datang untuk menjadikan segala sesuatu baru. Bilang sama kiri kanan, siap-siap melihat satu awal yang baru. Dalam seluruh area hidupmu. Diberkatilah saudara. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur. Engkau sudah datang ke dalam dunia ini menjadikan segala sesuatunya baru. Yohanes mendapat penglihatan, langit yang lama, bumi yang lama, Yerusalem lama sudah berlalu, hidup di bawah hukum Taurat sudah berlalu. Yohanes melihat langit yang baru, bumi yang baru, hidup di bawah kasih karunia telah datang. Dengan kata lain, Yohanes melihat ada saatnya di mana orang-orang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Engkau menjadikan semuanya baru Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami bisa merasakan, kami bisa menikmati satu atmosfer yang baru. Hidup di bawah kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau begitu dekat dengan kami hari ini. Di dalam kami. Menyertai kami Tuhan. Itu sebabnya kami percaya sepanjang tahun ini, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau tinggal dalam kami. Engkau melindungi kami, memproteksi kami. Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan. Di gunung, di lembah, di tempat yang gelap, di tempat yang terang. Engkau ada di sana Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami. Sehingga kami percaya hanya kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur Engkau menjadi Allah kami. Kami menjadi
umat-Mu. Bahkan lebih lagi, Engkau menjadi Bapa kami menjadi anak-Mu. Engkau Allah yang tidak lagi menuntut, tapi Engkau Allah adalah Allah yang menyediakan. Ketika kami sakit, Engkau akan menyembuhkan kami. Ketika kami dalam bahaya, Engkau akan memproteksi kami. Ketika kami kekurangan, Engkau akan mencukupkan semua kebutuhan kami berlimpah-limpah berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Kau miliki di surga, Tuhan. Tidak lagi ada perkabungan, tidak lagi ada ratap tangis, tidak lagi ada air mata, karena Engkau akan menghapus segala air mata dari mata kami. Karena maut tidak ada lagi. Tidak lagi ada penghukuman. Sebaliknya Engkau menaruh belas kasihan terhadap kesalahan kami. Dan Engkau tidak lagi pernah mengingat dosa-dosa kami. Barang siapa menang, yaitu orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, anak Allah. Mereka akan memperoleh semuanya ini. Kami akan memperoleh semuanya ini. Ini adalah satu awal yang baru. Dan kami akan melihat satu awal yang baru dalam seluruh area kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin.